Perkenalkan, nama saya Devinia Angelina. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 19104168887. Mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekspor dan impor Indonesia. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian ekspor. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabenean. Apa sih itu daerah pabenean? Daerah pabenean ini merupakan suatu bagian wilayah dari Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dan juga ruang udara di atasnya. Juga meliputi tempat-tempat tertentu yang ada dalam zona ekonomi eksklusif. Secara sederhana, ekspor diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ekspor biasanya dilakukan suatu negara apabila negara menghasilkan produksi barang dalam jumlah besar dan kebutuhan akan barang tersebut sudah terpenuhi di dalam negerinya, sehingga dikirimkanlah produksi barang tersebut ke negara yang tidak memproduksi barang tersebut, ataupun dikarenakan jumlah produksi barang di negara tujuan tidak terpenuhi. Selanjutnya, apa itu eksportir? Eksportir merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor. Apabila kegiatan ekspor dalam skala yang besar, maka pengirimannya melibatkan bea cukai yang bertugas sebagai pengawas lalu lintas barang dalam suatu negara. Setiap barang yang akan diekspor memiliki ketentuan masing-masing, tergantung dari jenis barangnya. Tidak semua orang dapat melakukan ekspor karena terdapat prosedur yang harus ditaati. Prosedur ekspor pada hakikatnya lebih mudah dibandingkan prosedur impor, di mana prosedur impor memiliki lebih banyak aturan di dalamnya, terutama terkait pembayaran pajak. Beberapa pajak ekspor yang dikenakan diantaranya pada ekspor kayu, rotan, dan minyak. Selanjutnya, tujuan dan manfaat ekspor. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang didapatkan dari kegiatan ekspor barang dari dalam ke luar negeri. Yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Ekspor merupakan suatu bentuk kegiatan perdagangan lingkup internasional yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Dengan melakukan ekspor, negara bertujuan untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang dari suatu produk. Tujuannya adalah mengendalikan harga produk ekspor yang ada di dalam negeri. Yang ketiga, menambah devisa negara. Kegiatan ekspor tentunya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Manfaat dari kegiatan ekspor adalah membuka pasar baru di luar negeri sebagai peluas pasar domestik, menambah investasi, dan menambah devisa suatu negara. Selanjutnya, komoditas ekspor Indonesia. Yang pertama, komoditas karet. Indonesia merupakan negara produsen karet terbesar kedua di dunia, sehingga tidak heran apabila karet dijadikan sebagai komoditas ekspor utama Indonesia. Ekspor karet Indonesia lebih banyak dikirimkan ke Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Yang kedua ada produk tekstil. Industri tekstil di Indonesia sangat banyak dan berhasil menambah devisa negara. Yang ketiga ada kelapa sawit. Komoditas ini sebagian kecil dijadikan bahan baku minyak goreng, mentega, sabun, dan produk kecantikan. Yang keempat ada produk hasil hutan. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki banyak hutan,
sehingga industri kayu di Indonesia pun sangat berkembang. Hasil hutan yang diekspor berupa kayu dan pulp kertas. Dan yang terakhir ada kakao. Tahukah Anda bahwa Indonesia menjadi negara produsen kakao ketiga terbesar di dunia? Biji kakao ini sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan coklat dan bahan makanan lainnya. Biasanya kakao yang diekspor berupa kakao bubuk yang telah memenuhi standar nasional Indonesia. Selanjutnya ada pengertian impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke daerah pabenean atau juga merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa dari negara lain yang memenuhi kebutuhan dalam negeri. Misalnya Indonesia tidak memiliki komoditas gandum, sehingga memenuhi pasokan dan kebutuhan gandum dalam negeri perlu mendatangkan gandum dari negara produsen gandum ke Indonesia. Sama halnya dengan kegiatan ekspor. Kegiatan pengiriman barang impor dengan skala besar memerlukan pendampingan dari bea cukai. Biasanya pemerintah akan menaikkan tarif pajak terhadap produk impor kepada para importir. Hal ini menyebabkan barang impor memiliki harga yang lebih mahal dikarenakan dalam harga tersebut telah dikenakan pajak yang selanjutnya ditanggung oleh para konsumennya. Nah, maka dari itu jangan heran apabila barang impor cenderung lebih mahal apabila dibandingkan dengan harga produk lokal. Tidak sembarangan produk barang yang dapat diperbolehkan masuk sebagai barang impor. Direktur Bea Cukai memiliki peraturan yang jelas akan barang apa saja yang perlu diperbolehkan dan dilarang untuk kegiatan impor. Beberapa di antaranya adalah hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari tersebut, obat-obatan terlarang seperti narkotika, senjata api, dan benda yang mengandung pornografi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat impor. Tujuan paling utama dari kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Aktivitas ekspor dan impor merupakan salah satu wujud interkonektivitas setiap negara. Tidak ada negara yang mampu hidup mandiri. Dalam memenuhi kebutuhannya, setidaknya pasti terdapat satu hal yang membuat negara tersebut membutuhkan hubungan baik dengan negara lainnya. Salah satunya dalam aktivitas perekonomian ini. Tujuan lainnya dalam kegiatan impor adalah untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Lalu apa manfaat dari impor? Manfaat dari kegiatan impor itu sendiri adalah memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri ataupun yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Hal ini secara tidak langsung mendukung stabilitas negara. Dan yang terakhir ada contoh produk yang diimpor oleh Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh produk yang banyak diimpor ke Indonesia. Yang diantaranya adalah yang pertama, bahan baku. Dalam kategori bahan baku, komoditas impor terbesar Indonesia adalah peralatan helikopter dan mesin pesawat mekanik, peralatan elektronik, besi, dan baja. Suplai peralatan pesawat dan helikopter memang hingga saat ini masih impor dari negara lain karena PT Dirgantara Indonesia sendiri masih belum mampu memproduksi helikopter dan pesawat sendiri. Yang kedua ada sektor pangan. Sedangkan dalam sektor pangan, komoditas impor terbesar Indonesia adalah daging hewan beku.
buah-buahan, beras, hingga kedelai. Mengejutkan memang. Walaupun Indonesia memiliki banyak ladang padi, namun ternyata kebutuhan beras di Indonesia masih belum mencukupi sehingga perlu impor dari negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan India. Sekian video saya ucapkan terima kasih.